Oke, jadi eh, kita bincang masalah epistemologi. Epistemologi itu bicara tentang teori pengetahuan. Ya, bicara tentang teori pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Atau disiplin kajian. Disiplin kajian, objek pembahasannya adalah pengetahuan. Epistem itu pengetahuan. Logos itu adalah ilmu atau teori. Ilmu atau teori, kita bicara tentang teori pengetahuan. Ya, yang lebih tepatnya itu teori pengetahuan, ya, bukan ilmu pengetahuan. Karena ilmu pengetahuan itu cenderung dipredikasikan kepada sesuatu hal yang ilmiah, ya, atau scientific. Itu ilmu pengetahuan. Tapi di sini di epistemologi ini kita bicara tentang teori tentang pengetahuan atau mengilmui pengetahuan, ya, mengilmui pengetahuan, bukan mempengetahuan ilmu, ya, tapi mengilmui pengetahuan atau menteorisasikan pengetahuan. Kalau kita bicara tentang epistemologi, pertanyaan yang paling mendasar adalah bagaimana, ya, bagaimana perolehan tentang pengetahuan bicara epistemologi. Jadi buku rujukannya ini bukunya Murtada Mutahari. Murtada Mutahari. Dalam kajian epistemologi, pengantar epistemologi, ada istilah pandangan dunia, dan ada istilah ideologi. Ya, ada istilah pandangan dunia, ada istilah ideologi. Pandangan dunia itu apa? Pandangan dunia itu adalah kesimpulan kita terhadap realitas, kesimpulan kita terhadap sesuatu yang ada. Itu pandangan dunia. Jadi pengetahuan awal atau kesimpulan awal yang kemudian kita tarik, yang kemudian kita serap dari realitas eksternal. Tentang apa saja, tentang dunia atau alam, tentang masyarakat, tentang sejarah, tentang sosial, atau tentang tentang individu. Yang dipandang itu, atau yang dipersepsi, atau yang dinilai, atau yang disimpulkan itu adalah tentang alam, sejarah, agama, masyarakat, atau manusia secara individu. Ya. Jadi tidak terlepas daripada ini. Nah, itu pandangan dunia. Pandangan dunia itu adalah sebuah kesimpulan yang kita dapatkan dari hasil persepsi, ya. Hasil persepsi, hasil tangkapan atau hasil cerapan kita terhadap realitas ini, terhadap 5 hal ini. Nah, ini pandangan dunia itu akan menentukan ideologi. Ya, pandangan dunia itu akan menentukan ideologi. Bicara pandangan dunia, kita bicara mengenai sesuatu yang sebagaimana adanya, ya,
Contoh sebagaimana adanya itu bicara tentang perangkat-perangkat teoritis. Kalau bicara ideologi, bicara tentang nilai, ya, dia sifatnya praksis atau praktis, ya, tindakan, nilai, ada aturan, ada nilai yang terkandung di dalam sebuah ideologi, itu yang menentukan tindakan kita atas dasar nilai. Dasar ideologi ini adalah sebuah perangkat aturan berpikir kita yang kemudian menyelesaikan hadirnya sebuah tindakan. Itu ideologi. Nah, ideologi ini adalah konsekuensi dasar dari konsekuensi logis dari pandangan dunia. Jadi pandangan dunia itu akan menentukan bagaimana ideologi seseorang, ya, bagaimana ideologi seseorang. Bicara pandangan dunia itu bicara hal-hal yang teoritis tadi, ya, bicara hal-hal yang sebagaimana adanya, bicara hal-hal yang sesuatu yang terhikayahkan, ya, itu bicara pandangan dunia. Ya, misalnya seperti agama, ya, seperti agama misalnya. Jadi ketika saya memahami agama, misalnya bahwa agama itu adalah candu, itu adalah kesimpulan saya tentang agama. Ya, itu adalah pandangan dunia saya tentang agama. Sehingga apa? Sehingga lahir ideologi atau lahir nilai yang ada dalam diri saya secara praktis bahwa saya tidak meyakini agama. Ya, jadi tindakan ideologi saya itu, ya, nilai praktis itu saya tidak terapkan bahwa agama itu bisa memberikan solusi. Akan tetapi berdasarkan dari pandangan dunia bahwa agama itu adalah candu. Jadi secara ideologis berdasarkan dari pandangan dunia, karena pandangan dunia itu menyimpulkan bahwa agama adalah candu, maka tindakan secara ideologis atau secara praktis, maka saya tidak beragama. Ya, saya tidak beragama atau saya tidak bertuhan, ya, karena pada awalnya agama itu adalah buatan. Agama itu adalah sebuah konstruksi pikiran manusia. Itu untuk apa agama itu dikonstruksi oleh manusia? Untuk kepentingan kekuasaan, ya. Itu adalah pandangan Karl Marx misalnya, yaitu pandangan dunia Karl Marx tentang agama. Maka lahirlah ideologi tentang ideologi mengenai sosialis, ya. Jadi sosialisme ini adalah konsekuensi logis daripada pandangan Karl Marx tentang agama yang candu, ya. Nah, begitu juga dengan misalnya alam. Pandangan kita tentang alam, ya. Misalnya Thales mengatakan bahwa alam itu unsur dasarnya adalah air, ya. Unsur dasarnya adalah air. Kemudian Parmenides mengatakan bahwa alam itu tidak bergerak, ya. Alam itu tetap, ya. Sementara Heraklitus mengatakan alam itu bergerak, ya, dia tidak tetap. Nah, itu semua adalah pandangan dunia tentang alam, atau kesimpulan manusia tentang alam. Nah, yang menjadi soal adalah kenapa ada pandangan-pandangan yang berbeda dari setiap filsuf, ya, atau dari setiap individu yang memandang realitas, ya. Nah, perbedaan itu adalah sebuah keniscayaan. Perbedaan itu adalah sebuah varian yang memang sebuah keniscayaan dalam diri manusia, yang memang itu adalah bukan dari sebuah kekurangan daripada manusia itu sendiri. Perbedaan itu adalah sebuah kelebihan, dan perbedaan itu adalah cara Tuhan melengkapi kehidupan manusia, ya. Itulah perbedaan itu di sini, ya.
lahirnya perbedaan ideologi, lahirnya perbedaan pemahaman, lahirnya perbedaan keyakinan itu berasal dari pandangan dunia. Ya, bagaimana berawalnya suatu kepercayaan, bagaimana berawalnya sebuah ideologi dan tindakan seseorang atau perilaku seseorang itu dari pandangan dunia. Ya, dari pandangan dunia ini menentukan bagaimana kehidupan seseorang. Jadi pentingnya pandangan dunia itu kemudian dikonstruksi dengan baik, didesain dan distrukturisasikan secara sistematis agar supaya tidak terjadi yang namanya kecelakaan berpikir. Perbedaan itu bukan berarti yang satu salah kemudian yang lainnya benar, ya. Tapi perbedaan itu adalah sebuah implikasi daripada integrasi daripada sebuah kebenaran, ya. Oke, sampai sini paham ya? Pandangan dunia. Nah, pandangan dunia yang harus kita dudukkan adalah mana pandangan dunia yang benar dan mana pandangan dunia yang salah, ya kan? Pandangan dunia mana yang benar dan pandangan dunia mana yang salah, sehingga melahirkan ideologi yang benar. Ketika pandangan dunianya salah, maka ideologinya akan salah. Ketika pandangan dunia yang benar, ideologinya juga akan benar, ya. Dan itu berimplikasi pada tindakan yang harmonis atau tindakan yang bijaksana, ya. Dan tindakan seseorang itu berawal dari sini. Misalnya gini, pandangan dunia misalnya bicara mengenai sesuatu yang sebagaimana adanya, ya, agar tidak terjadi yang namanya tidak terjadi yang namanya degradasi kebenaran, ya, atau supaya kita bisa mendapatkan kebenaran yang valid, yang sesuai dengan sebagaimana adanya, ya, maka yang perlu kita gunakan adalah basis epistemologi. Yang harus kita gunakan adalah basis epistemologi dari pandangan dunia itu sendiri. Nah, untuk mengetahui sesuatu yang sebagaimana adanya itu, ya, kadang kan hoax misalnya, kalau ada berita-berita hoax itu kan bukan sesuatu yang sebagaimana adanya atau kebenaran yang sebagaimana adanya. Jadi hoax itu adalah berita-berita yang kemudian dimanipulasi oleh media, yang kemudian kebenaran itu terdegradasi nilainya atau tereduksi kebenarannya, ya. Nah, untuk mengecek atau untuk memvalidasi kebenaran itu sehingga sebagaimana adanya dan kita bisa menjadikan kesimpulannya, bisa mendapatkan kesimpulan yang benar dari pandangan dunia kita, butuh yang namanya basis epistemologi. Semua orang punya basis epistemologi. Ya kan, semua orang punya basis epistemologi. Tapi yang jadi soal adalah bagaimana ia menggunakan basis epistemologi itu, bagaimana dia memperoleh atau bagaimana dia menggunakan tahap-tahap pengetahuan dan bagaimana dia menggunakan basis pengetahuan itu secara sempurna sehingga bisa mendapatkan pandangan dunia yang benar, sehingga itu akan berakhir pada praktik yang benar pula. Seperti misalnya basis epistemologi saya, panca indera. Ketika panca indera saya mempersepsi agama, tentu tidak bisa, kan? Karena agama itu tidak punya realitas. Kalau kita bicara panca indera, itu kita bicara sesuatu yang material, sesuatu yang bisa terindrai. Bicara agama, bicara Tuhan.
karena agama dan Tuhan itu tidak bisa terindrai, maka basis epistemologi yang mana yang harus kita gunakan? Yaitu basis epistemologi rasional misalnya, atau akal.